try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan menanggapi sebuah video yang di mana seorang Kristen ya yang namanya Didit Yuli ya menanggapi tentang bagaimana pernyataan Ustadz Harsono, yang dimana Ustadz Harsono itu sedang mengesahkan Adam dan Hawa ya, dan yang dikesahkan oleh Ustadz Harsono ya itu adalah Adam dan Hawa itu adalah sosok yang sama seperti apa yang dikesahkan di dalam Bible, tapi bukan jalan ceritanya di dalam Bible itu beretorika ya, tentang kisah-kisah yang retorika yang ada di dalam Bible itu, melainkan Ustadz Harsono ini mengesahkan tentang bagaimana Adam dan Hawa itu adalah orang yang sama seperti apa yang dikisahkan tertulis ya di dalam Bible tentang Adam dan Hawa. Jadi bukan masalah perjalanan hidupnya ataupun masalah siapa Adam dan Hawa itu yang diciptakan di bumi ya, ataupun yang diciptakan di Taman Eden, yang dimana Taman Eden itu menurut orang Kristen bahwasanya Taman Eden itu ada di Yerusalem, namun sudah terkena air bah lalu musnah begitu konon ceritanya ya. Jadi dia menanggapi celotehan-celotehan dari lesan yang ya, celotehan-celotehan yang sesungguhnya lesan jahil ya, lesan bodoh, tidak mencermati dari perkataan orang yang sedang mengesahkan ya tentang bagaimana cerita-cerita di dalam Islam. Nah, ini ada dua ustadz yang ditanggapi oleh Didit Yuli ini. Nanti kita akan tanggapi kembali kaum muslimin. Demikian kaum muslimin videonya. Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kebanyakan orang Islam percaya bahwa Adam itu dibuang dari surga setelah dia jatuh dalam dosa dan dia dibuang ke bumi. Salah satunya yang mengatakan ini adalah Ustadz Suharsono. Tapi ada satu Ustadz yang bernama Agus Mustafa. Dia mengatakan bahwa tidak masuk akal kalau Adam itu diciptakan di surga, karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, bahwa Adam itu sebenarnya diciptakan di bumi dan tinggal di bumi, bahkan tidak pernah dia tinggal di surga. Sebelumnya mari kita melihat video dari Ustadz Suharsono berikut ini. Apa yang jelas dan sebenarnya sangat diakui dalam sejarah pada umumnya adalah bahkan Nabi Adam dan istrinya Hawa atau Eva ya, Ave ya, yang ada di dalam tradisi perjanjian lama itu adalah orang yang bertemu di Mekah itu sendiri ya. Jadi sebelum ada umat manusia, sebenarnya Adam dan Hawa ketika diturunkan dari surga, dia ada di Mekah tersebut, yang letaknya itu persis di Jabal Rahmat. Nah, pernyataan dari Ustadz Suharsono ini pernah saya sanggah ya di video saya sebelumnya mengenai Adam dan Hawa dibuang dari surga dan bertemu di Mekah di Jabal Rahmat itu. Nah, cerita ini nggak pernah ada di dalam kekristenan ya, tapi Ustadz Suharsono ini ngarang-ngarang. Ini cerita katanya sama dengan di perjanjian lama, dan ini ngawur. Memang kebanyakan orang Islam percaya bahwa Adam itu diciptakan di surga dan kemudian setelah digoda iblis jatuh dalam dosa, dia dibuang ke bumi. Tapi ada satu ustadz ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, Ustadz Agus Mustafa, dia mengatakan bahwa nggak masuk akal Adam diciptakan di surga. Karena apa? Mari kita melihat video dari Ustadz Agus Mustafa berikut ini. Kalau kita kaji, sesungguhnya kata surga itu kan dalam bahasa Arabnya jannah. Jannah itu sesungguhnya kebun, taman yang indah. Di mana? Di muka bumi.
Tetapi karena kata jannah itu ditranslate ke bahasa Indonesia menjadi surga, ya, menjadi surga. Terus ini sesungguhnya pinjaman istilah ini dari agama lain, swarga loka. Nah, swarga loka itu sana alamnya para dewa dewi, ya. Alamnya para dewa dewi, ada bidadari yang turun dari kahyangan dan sebagainya, yang itu tidak dikenal di dalam Islam. Di dalam Islam digambarkan surga itu di muka bumi, ada tempat yang tinggi, yang subur, yang banyak sumber mata airnya, ada sungai-sungai mengalir di bawahnya, ada pohon-pohon yang buahnya gampang dipetik dan seterusnya, sangat membumi. Sedangkan surga loka itu sangat melangit, ya. Jadi di sini ada masalah, ya, ada masalah itu. Oke, yang kelima, kemudian digambarkan diusir karena memakan buah khuldi, sehingga seakan-akan keberadaan Nabi Adam di planet bumi itu seakan-akan sebuah kecelakaan. Dikarenakan makan buah khuldi kemudian diusir, jadilah Adam itu di planet bumi, kan gitu. Ini nggak make sense. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran sendiri yang bercerita bahwa sebelum Adam itu diciptakan, itu Allah sudah membocorkan informasinya kepada para malaikat. Nah, ini sudah difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Anda bisa membacanya dalam surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa sebelum Nabi Adam ada, ya, itu sudah dibocorkan informasi tentang penciptaan Adam dan kemudian kelak menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat akan menjadikannya sebagai khalifah. Jadi Adam di planet bumi sebagai khalifah itu bukan kecelakaan, gitu ya, tapi sebuah skenario besar, gitu ya. Sebelum Adamnya ada itu sudah diceritakan, ya, sehingga ini harus diklarifikasi. Terus ada cerita diturunkan seperti alien ke planet bumi, gitu ya. Apa iya begitu? Karena kalau ditelusuri ternyata bahan bakunya Nabi Adam itu ya tanah bumi, bukan tanah Mars, bukan Jupiter, Saturnus dan lain sebagainya, bukan. Tetapi adalah tanah bumi, ya. Lantas muncul ungkapan-ungkapan seperti ini, ya, pertanyaan. Jadi seandainya Adam dan Hawa itu tidak melanggar, mestinya kita ini semua keturunan Adam ini masih di surga. Itu kan nggak make sense, ya, nggak make sense. Berarti kita ini kecelakaan ada, bukan? Ini skenario besar. Memang Allah menciptakan Adam dan keturunannya untuk menjadi penduduk di planet bumi. Seharusnya mereka berunding dulu, ya, sebelum ngomong di YouTube, gitu ya. Jadinya kan bingung umatnya, yang benar yang mana, diciptakan di surga baru setelah berdosa dibuang ke bumi, atau diciptakan di bumi dan dia hidup di sebuah taman. Ya, kalau kita sih semua orang Kristen, semua hamba Tuhan, pendeta, pastor, ya, romo, pasti sepakat satu kata, bahwa menurut Alkitab Adam itu diciptakan di bumi. Buktinya adalah di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, kita mulai ayat yang ke-7 dan seterusnya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Adam diciptakan oleh Tuhan itu di bumi dari bahan yang sudah ada, yang sudah Tuhan ciptakan sebelumnya, yaitu debu tanah. Baru setelah itu. Nah, demikian tadi kamu Simin, ya. Dan untuk Didit Yuli, ya, Anda jangan potong-potong video orang dong, ya. Dengarkan dulu sampai usai baru ditanggapi agar Anda tidak nampak bodoh begitu, ya. Mereka berdua, beliau ini, ustadz-ustadz guru-guru kami ini sedang mengisahkan tentang tidaklah masuk akal jika mana Adam dan Hawa itu diturunkan, ya, dari surga ke bumi itu seperti alien, gitu loh maksudnya. Nah, memang Adam dan Hawa ini diciptakan dari tanah yang ada di bumi, gitu, ya. Dan Adam dan Hawa ini memang diciptakan di sorga,
Begitu loh. Jadi beliau berdua ini sedang mengesahkan tentang bagaimana orang-orang itu beranggapan bahwasanya menurut Ustadz Arsono bahwasanya Adam yang ada di dalam Bible dengan yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda. Seperti halnya orang Kristen selalu berkata bahwasanya Yesus dengan Isa itu adalah orang yang berbeda, padahal itu adalah orang yang sama. Itu Kristen kan seperti itu. Bahkan Anda juga pernah mengatakan bahwasanya Isa dan Yesus itu adalah orang berbeda, padahal di situ adalah orang yang sama. Itu loh maksudnya ya, untuk Bro Didit Yuli. jangan sok pintar lah, belajar dulu baru mengomentari orang-orang Islam. Jadi di sini tidak ada kami umat Islam bingung gitu ya, seperti apa yang Anda sampaikan bahwasanya bikin bingung umatnya, tidak, karena kami mengerti, memahami apa yang sedang dibahasnya gitu ya. Mereka beliau-beliau ini, guru-guru kami ini sedang mengesahkan, sedang menepis dari sebuah anggapan-anggapan dari orang yang gagal paham tentang bagaimana Adam dan Hawa ini, tentang penciptaan gitu loh ya, anggapan-anggapan miring. Nah, di sini maka mereka sedang menepis begitu, sedang memberikan klarifikasi. Nah, sedangkan menurut orang Kristen ya, yang konon katanya sepakat diciptakan di bumi mana gitu loh ya. Sementara Adam dan Hawa menurut kekristenan, menurut Bible itu diciptakan di Taman Eden. Nah, Taman Edennya di mana gitu loh. Kalaupun Taman Eden itu diciptakan di Yerusalem, maka lalu dikata bahwasanya Taman Eden itu sudah hilang punah oleh karena terkena banjir bandang pada zaman Nuh, maka akan menjadi sebuah kekonyolan. Kenapa kok Nuh Nuh itu tidak tahu ataupun mengesahkan tentang bagaimana Taman Eden gitu loh ya. Karena Taman Eden hilang itu setelah terkena air bah pada zaman Nuh katanya. Itu menurut orang Kristen loh ya. Jadi apa yang Anda perselisihkan ataupun Anda komentari untuk Didit Yuli ini ya, semua apa yang Anda komentari itu salah, dan Anda mencoba untuk memelintir perkataan-perkataan dari para ustadz-ustadz kami ya, yang dimana beliau berdua sedang mengesahkan tentang bagaimana Adam dan Hawa itu ya adalah orang yang sama dengan apa yang dikisahkan oleh Bible itu ya. Nah, terus Ustadz yang satunya lagi itu yang Anda tanggapi bahwasanya beliau sedang menepis dari ucapan orang ataupun anggapan orang bahwasanya Adam dan Hawa itu diturunkan ke bumi seperti alien gitu loh maksudnya ya. Jadi makanya jangan dipotong-potong ya, jangan dipotong-potong. Nah, ketika Anda katakan mustahil, mana ada kalimat mustahil dari para ustadz itu? Tidak ada ya. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Dan jika mana memang Anda berkata mari kita berapologet, ya ayo, kalau memang Anda seorang apologet, memang benar Anda adalah seorang apologet, saya tantang Anda untuk berdebat secara ilmiah. Jika mana memang Anda punya nyali, karena selama ini Anda tidak pernah berani ya untuk berdebat dengan umat muslim. Anda sama seperti Louis Prasetyo ya, hanya bisa monolog ya, hanya pandai monolog dan pandai ngarang cerita, yang dimana diajak berdebat tidak pernah berani. Itu saja. Jadi saya tantang Anda untuk berdebat tentang Adam dan Hawa ini ya. Lalu jangan pula nanti Anda berkata bahwasanya Adam yang ada di dalam Bible ataupun Adam yang ada di dalam Islam itu berbeda ya. Mari kita bahas secara ilmiah dan kita buktikan mana yang lebih akurat tentang jalan cerita Adam ini melalui Bible ataupun pengetahuan dalam Islam. Oke, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Jika mana memang Anda punya nyali, silahkan tanggapi video saya dan kita jumpa di StreamYard, kita debat H2H ya. Itu tantangan saya, pesan untuk Anda. Oke, terima kasih. Dan untuk para kaum muslimin, terima kasih sudah pun menyimak.
dari awal hingga akhir. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب دعوي الله خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Once again, I try.